Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ika Putriana di podcast Percik. Kali ini saya bersama dengan Bapak Wahyudi ST selaku Kepala Jurusan Teknik Pemesinan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bu Ika gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke Pak, Bapak kan sebagai Ketua Jurusan Teknik Pemesinan. Saya pengen tahu lebih jauh nih Pak, dan kita semua yang nonton podcast ini pengen tahu teknik pemesinan itu apa sih Pak sebenarnya? Baik Ibu Ika, teknik pemesinan merupakan jurusan yang memperkenalkan dan mempelajari proses pengerjaan komponen mesin atau peralatan lainnya yang memerlukan perencanaan dan proses pengerjaannya dengan menggunakan alat-alat mesin perkakas industri, dan biasanya bahan yang diproses itu adalah logam, seperti itu. Oke baik Pak, lalu apa saja Pak yang dipelajari di teknik pemesinan? Untuk mata pelajaran yang dipelajari pada tingkat 10 kita akan diajarkan atau kita akan ajari tentang dasar-dasar dari teknik mesin itu. Pertama yaitu tentang pengenalan bahan atau logam, kemudian dasar pekerjaan teknik mesin, pekerjaan dasar teknik mesin, gambar teknik, dan yang terakhir itu adalah kerja bangku. Seperti itu Bu. Untuk yang level 2-nya itu kita akan berikan kepada siswa itu tentang penggunaan mesin perkakas industri, di antaranya yaitu penggunaan mesin bubut, mesin fries dan milling, mesin grinder surface, mesin tool grinder, dan mesin CNC atau komputer numerical control. Sedangkan untuk tingkat 12 itu sama dengan tingkat 11, jadi kita hanya memperdalam saja dari keilmuan tersebut. Begitu Bu Ika. Oke Pak, dengan banyaknya mata pelajaran di jurusan TP dan juga peralatan yang ada di jurusan TP sudah lengkap juga, ada berapa ruang praktik yang ada di jurusan TP? Sebenarnya di bengkel pemesinan SMK Perguruan Cikini ini terbagi bukan dalam keadaan ruang, tapi merupakan area kerja. Jadi kita dalam satu bengkel itu ada beberapa area kerja. Area pertama yang paling depan dekat dengan pintu gerbang itu adalah area kerja pemesinan bubut, di mana di situ nanti terdapat beberapa unit mesin bubut yang sudah berstandar industri dan memang sudah sesuai dengan standar industri. Kemudian di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya itu ada area kerja bangku, di mana nanti siswa di kelas 1 akan ditempa untuk pekerjaan dasar teknik mesin, mengikir, mengebor, terus mengelas, ya kan, itu dilakukan di area kerja bangku. Dan di belakang area pemesinan bubut itu ada area pemesinan kerja mesin fresh atau milling. Nah, nanti di situ anak akan dididik dan diperkenalkan untuk mengoperasikan mesin industri jenisnya mesin fresh atau milling. Dan di belakangnya lagi ada area kerja pengoperasian mesin pengoperasian mesin scrap atau mesin grinding surface. Nah, nanti di situ siswa akan diajarkan bagaimana cara mengoperasikan mesin scrap atau mesin grinding surface, dan sekarang ini ada yang terbaru yaitu mesin tool grinding. Tool grinding itu apa? Itu mesin yang digunakan untuk menggerinda alat potong atau pahat yang digunakan untuk pemesinan bubut dan pemesinan fresh. Dan yang paling belakang yang masih menjadi bagian eksklusif dari pemesinan itu ada area kerja pemesinan CNC. Apa sih itu pemesinan CNC? Pemesinan CNC adalah pemesinan di mana gerakan dari mesin tersebut dikendalikan dan diprogram sepenuhnya dengan menggunakan komputer. Jadi seperti itu Bu Ika, area kerja yang ada di bengkel teknik pemesinan SMK Perguruan Cikini. Oke baik Pak, berarti area kerjanya itu cukup banyak dan cukup lengkap ya Insya Pak Allah ya? cukup lengkap. Dengan bengkel yang sudah berstandar industri, juga alat-alatnya juga lengkap. Nah, pasti ada industri yang tertarik untuk bekerja sama di jurusan TP. Nah, industri apa saja Pak yang sudah bekerja sama di jurusan teknik pemesinan?
Oke, selama ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa mitra industri, baik yang sudah termasuk di dalam MOU maupun yang belum termaktub di dalam MOU. Di antaranya itu yaitu industri perakitan sepeda motor, Astra Honda Motor. Di situ juga kita sudah pernah mengadakan kerjasama untuk bidang rekrutmen tenaga kerja dan magang kerja atau PKL. Yang kedua Toyota Astra Motor, terus Gaya Motor. Mengarah ke sini lagi PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari dari galangan 1 sampai galangan 4. Kemudian mengarah ke timur lagi itu ada PT Bogasari, ya kan. Kita juga di sini sempat mengadakan kerjasama untuk pengadaan rekrutmen tenaga kerja dan juga untuk pengadaan kegiatan PKL. Kemudian di area Cakung itu ada PT Emitrako alat berat. Di situ anak kita juga mengadakan kegiatan PKL dan rekrutmen juga. Dan masih banyak yang lainnya, termasuk juga dari luar negeri itu ada dulu itu sebelum masa pandemi ada dengan PT Seiko International Incorporation Johor Bahru Malaysia dan PT JASC. Seperti itu Bu Ika kurang lebihnya. Banyak sekali Pak ya industri yang sudah bekerja sama dengan jurusan TP. Yeah. Nah, untuk lulusan jurusan TP sendiri atau teknik pemesinan sendiri, kira-kira itu akan bekerja di bidang mana Pak? Oke Bu Ika, basically-nya lulusan dari teknik pemesinan itu bekerjanya itu disesuaikan dengan bidang-bidang manufacturing. Apa sih itu bidang manufacturing? Suatu bidang pekerjaan di mana menghasilkan suatu produk atau komponen. Jadi jika ada suatu perusahaan atau ada suatu industri menghasilkan produk atau menghasilkan suatu komponen, maka siswa dari lulusan SMK jurusan pemesinan bisa masuk untuk menjadi atau melamar bekerja di tempat atau perusahaan tersebut. Seperti itu Bu Ika. Berarti lulusan jurusan TP itu bisa masuk ke semua bidang industri ya Pak ya? Ya, insya Allah. Untuk bidang manufacturing insya Allah bisa. Bahkan sampai ke pengoboran lepas pantai juga bisa, ya kan? Atau sampai ke pelayaran juga bisa. Tapi dia harus melalui pendidikan lagi. Seperti itu. Oke, baik Pak. Untuk proses rekrutmen sendiri, apakah ada proses rekrutmen di sekolah untuk jurusan TP sendiri Pak? Ya, sebelum masa pandemi, karena sekarang ini 2 tahun ini kita masa pandemi, maka kita hampir 0 ya Pak ya, hampir 0%. Itu kita tidak ada kegiatan rekrutmen, ya kan, karena kondisi pandemi saat ini. Tapi sebelum masa pandemi kita sering juga mengikuti rekrutmen yang dilaksanakan oleh PT Astra Honda Motor, ya kan, kemudian oleh PT JASC, ya kan, PT Emitrako dan lain-lainnya Pak. Seperti itu. Oke, baik Pak. Saya dengar-dengar juga nih Pak, jurusan TP itu bisa magang ke Jepang Pak? Ya betul Ibu Ika, betul. Benar Pak? Ya, jadi memang selama kurun waktu beberapa tahun belakang ini, ya mulai dari mungkin 8 atau 7 tahun yang lalu kita sudah mengadakan kerjasama dengan PT JASC, Japan Indonesian Economic Consortium, di mana perusahaan tersebut bergerak menyalurkan tenaga kerja untuk magang industri di negara Jepang dengan kontrak kerja selama kurun waktu kurang lebih 3 tahun seperti itu. Sempat juga dengan PT Seiko Johor Bahru Malaysia, cuman dikarenakan kondisi perusahaan yang saat ini kurang bagus, maka untuk rekrutmen dengan PT Johor Malaysia kurun waktu 3 tahun ini kita off gitu. Tapi untuk JASC kita masih tetap melaksanakan rekrutmen, terkecuali 2 tahun pandemi belakangan ini. Jadi tidak ada rekrutmen sama sekali. Seperti itu Bu Ika. Berarti kalau misalkan tidak ada pandemi masih tetap lanjut ya Pak ya? Insya Allah semua perusahaan yang pernah melakukan rekrutmen dengan sekolah SMK Perguruan Cikini pada umumnya atau dengan jurusan teknik pemesinan pada khususnya itu masih bisa melakukan rekrutmen nanti setelah kondisinya normal kembali. Oke, baik Pak. Lalu prestasi apa saja Pak yang sudah diraih oleh jurusan TP? Mungkin kalau yang normalnya, yang reguler, yang memang sering diadakan oleh Sudin Pendidikan khususnya Rayon ya, wilayah JU1 itu biasanya ada lomba keterampilan siswa LKS, di mana setiap sekolah baik negeri maupun swasta itu dilakukan kompetisi keahlian
khususnya di pemesinan bubut. Nah, kami sering aktif di situ. Kemudian juga kami rutin mengikuti kegiatan lomba menggambar dengan menggunakan aplikasi AutoCAD yang kebetulan dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Negeri Jakarta, dan kita sempat memperoleh posisi atau juara 2 dan harapan 1, seperti itu Ibu Ika. Oke, baik Pak. Bapak sebagai selaku kepala jurusan TP, silahkan Pak promosikan jurusan TP. Terima kasih Ibu Ika. Bagi calon siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dan memilih SMK atau sekolah menengah kejuruan sebagai destinasinya, maka pilihlah SMK Perguruan Cikini jurusan Teknik Pemesinan. Kenapa? Karena nanti kalian akan dididik dan diperkenalkan bagaimana merancang dan mendesain serta memproduksi komponen-komponen atau bagian-bagian mesin yang berbahan dasar dari non-logam maupun dari logam. Apa yang dirancang? Yang dirancang adalah bagaimana kalian memilih bahan yang akan digunakan untuk komponen yang akan dibuat. Dan apa yang didesain? Yang didesain adalah bagaimana kalian akan membuat gambar rancang desain dengan menggunakan aplikasi komputer, yaitu AutoCAD, Autodesk Invertor, dan lain-lain. Sedangkan untuk memproduksi, kalian nanti akan diajarkan tentang aplikasi penggunaan mesin CNC, yaitu aplikasi SoundSoft dan aplikasi Mastercam, di mana kedua aplikasi ini digunakan untuk mengoperasikan dan menjalankan mesin CNC. Jadi bagi kalian yang berminat dan tertantang, ayo datang ke SMK Perguruan Cikini dan pilih jurusan Teknik Pemesinan. Tadi kamu sudah mendengarkan informasi lebih jauh tentang jurusan Teknik Pemesinan. Nah, bagi kamu yang tertarik dan minat di SMK Perguruan Cikini, kamu bisa langsung lihat-lihat tempat praktek jurusan Teknik Pemesinan di sekolah dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 7 sampai pukul 13.30, atau kamu bisa langsung akses website kita di smkperguruancikini.sch.id. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita @smk1percik atau Facebook dan sosial media kita yang lainnya. Sekian podcast kita kali ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.